Bab 42. Malvin masih bersandar pada kaki meja. Tubuhnya terasa lemas. Semangatnya seolah hilang begitu saja. Tatapannya sendu. Pria itu menghela nafas panjangnya. Mungkin aku memang harus melepasmu. Apapun yang bisa membuatmu bahagia walau harus kukorbankan hatiku. HP Malvin berdering. Dengan malas Malvin mengambilnya dari kantong celananya. Nomor tak dikenal. Malvin ragu. Namun dia terima juga. Halo, ucapnya lesu. Dedi, ini Kai. Suara Kayla di seberang sana terdengar memburu dan cemas. Kayla, ada apa sayang? Ibu. Kayla mulai menangis. Kenapa dengan ibu? Dengan suara sedikit khawatir mendengar tangis Kai. Seseorang membawa ibu. Apa? Malvin terkejut. Hingga tubuhnya seketika on dari kelesuannya. Kayla menangis lagi. Ibu diculik Dat. Ucap Kayla sesenggukan. Tadi Kai lihat pria besar mendorong ibu masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi. Oke Kai, tenangkan dirimu. Kamu di mana sekarang? Restoran ibu. Tetap di sana. Dedi akan kirimkan Joe untuk menjemputmu pulang. Dedi yang akan mencari ibumu. Oke. Dengan wajah cemas, Malvin keluar dari ruang kerjanya. Dia menghubungi bodyguard yang mengikuti embun selama ini. Di mana? Tanyanya melalui sambungan telepon. Masih dalam perjalanan Tuan. Kami mengikuti Nona Embun. Seseorang membawanya paksa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesal Malvin. Maaf Tuan Malvin, kami kecolongan. Jika terjadi sesuatu padanya abis kalian. Itu tidak akan terjadi. Tuan. Kami pertaruhkan nyawa kami. Beri aku perkembangan selanjutnya. Malvin berjalan cepat keluar dari mansionnya. Dengan mobil merahnya Malvin melaju. Mengikuti petunjuk dari pengawal embun. Sebelumnya dia menyuruh Joe untuk menjemput Kai di restoran embun. Malvin membawa beberapa bodyguard bersamanya. Mereka sampai di lokasi beberapa saat. Dua bodyguard embun sudah melumpuhkan beberapa orang penjaga. Malvin dan beberapa orangnya merangsek ikut menghajar mereka. Seseorang tampak keluar dari dalam gedung kosong itu. Malvin memukulnya hingga dia terjungkal ke dalam. Brak! Malvin merangsek masuk ke dalam bangunan itu. Darahnya mendidih mendapati orang yang dicintainya sedang tergeletak di bawah tubuh seorang pria. Pria itu bangkit. Mereka sempat saling pukul sebelum dua bodyguard Malvin datang dan merobohkan pria itu. Malvin mendekat ke arah yang embun sudah bangkit terduduk. Malvin melepas jaketnya dan menyelimutkannya di tubuh embun. Maafkan aku datang terlambat, ucapnya. Melihat Malvin embun menangis lega. Dan akhirnya meraung dalam pelukannya. Malvin mengecup punca kepala wanita itu. Membopongnya keluar bangunan tua itu. Sementara beberapa bodyguardnya masih tinggal mengurus para pria tak beradab yang menyekap kekasihnya itu. Malvin dan embun duduk di jok belakang. Salah satu bodyguardnya yang menyetir. Malvin memeluk wanita yang masih terguncang itu. Sesekali dia mengecup kepala embun. Sesampainya di kediaman Malvin, Kayla menyambut ibunya dengan wajah cemas. Gadis kecil itu langsung memeluk ibunya. Menangis dalam dekapan sang ibu. Embun berusaha setegar karena di depan anaknya. Mengusap punggung Kayla dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Malam semakin larut, embun duduk bersandar pada kepala ranjang kamarnya. Tok tok tok. Pintu kamarnya terbuka dari luar. Malvin muncul dengan membawa nampan berisi makanan. Meletakkannya di nakas samping ranjang embun. Malvin duduk di pinggiran ranjang menghadap embun. Makanlah. Kamu sudah melewatkan makan malam. Aku nggak lapar Mal. Kamu lapar. Kamu belum makan sejak tadi. Mengambil sesendok makanan dan menyuapkannya ke mulut embun. Embun membuka mulutnya. Dikunyah lalu ditelan. Senyum. Embun akhirnya makan beberapa suap. Sudah. Ucapnya lemah. Ini belum habis. Kembali menyuapkan sesendok di mulut embun. Apa kau tahu siapa orang yang menyuruh mereka? Sedang kami selidiki. Kamu nggak usah pikirkan. Serahkan semua padaku. Embun terdiam sejenak. Apa menurutmu Yura di balik semua ini? Kau membacanya. Tersenyum tipis. Embun ikut tersenyum tipis. Jadi benar dia. Aku yang akan mengurusnya. Jangan terlalu keras padanya Mal. Dia sedang hamil. Lagi pula. Malvin masih mendengarkan. Menunggu embun menyelesaikan ucapannya. Lagi pula, tidak. Terima kasih karena kamu sudah datang.
sedikit tersenyum. Mereka belum bertindak jauh, hanya mengoyak bajuku dan ucapan embun tersekat, mengingat kejadian tadi, dan meremas dadaku. Itu saja, lirihnya. Tangan Malvin mengepal kuat. Sekuat itu dia menahan emosinya dan dengan memaksakan senyuman pada embun. Kai yang menelponku, ucap Malvin akhirnya. Kayla, Kiem, dia melihatmu dibawa pergi mereka dari restoran. Embun terkesiap, dia pasti sangat terguncang. Sama sepertimu, Malvin beranjak. Aku akan kembali ke kamarku. Tidurlah yang nyenyak. Malvin berbalik hendak melangkah. Tangannya tertahan oleh genggaman embun. Pria itu menoleh. Tidurlah di sini. Aku masih sangat takut, pinta embun. Malvin tersenyum. Baiklah. Malvin menarik selimut menutupi tubuhnya dan embun sebatas bahu. Pria itu memeluk tubuh embun yang menenggelamkan wajahnya di dada Malvin. Hingga dia terlelap. Malvin membuka matanya. Turun perlahan setelah memastikan embun sudah pulas. Malvin berjalan menjauh keluar dari kamar embun. Menghubungi salah satu bodyguardnya. Bagaimana? Mereka sudah kami bereskan tuan. Bagaimana dengan dalangnya? Kami sudah di depan rumahnya. Jangan terlalu keras padanya. Embun tak ingin kalian menyakitinya. Jadi sampai mana batas kami? Malvin tersenyum. Selesaikan versi kalian saja. Baik tuan. Terima kasih. Malvin menutup teleponnya. Dia kembali lagi ke kamar. Berdiri menatap wajah kekasihnya yang tenang. Malvin menghembuskan nafasnya. Lalu kembali menghubungi bodyguardnya. Gertak saja. Malvin menutup kembali teleponnya dan menyimpannya di atas nakas. Malvin merangkak naik dan berbaring di sisi embun. Mengusap rambutnya dan mengecup pelan keningnya. Dia memejamkan matanya dan tidur dengan bibir yang menempel di kening embun. Keesokan paginya embun terbangun. Mendapati wajah Malvin begitu membuka mata membuatnya tersenyum bahagia. Embun menyentuh bibir Malvin dengan jarinya. Kamu bilang akan melamarku. Tapi tak terjadi apapun sampai sekarang. Lirihnya bergumam. Apa besok yang kamu maksud besok bulan depan? Atau besok-besok kalau sempat? Embun mengerucutkan bibirnya. Lalu tersenyum mengecup ringan bibir Malvin. Morning kiss. Embun bangkit dari pembaringannya dengan hati dan tubuh yang lebih segar. Dia sudah melupakan kejadian kemarin. Minggu pagi, Embun sudah berada di dapur dengan koki keluarga Malvin. Embun ikut memasak. Pagi ini dia hanya membuat pasta. Malvin berdiri di ambang penghubung dapur. Dia melirik para koki yang ada di sana mengisyaratkan mereka untuk pergi. Embun menoleh dan berbalik melihat Malvin berjalan mendekat. Aku sudah selesai. Kalian tak perlu pergi. Cegah Embun melihat para koki bersungut. Embun menghampiri Malvin sebelum pria itu benar-benar masuk dapur. Dengan membawa hasil masakannya. Kau sudah bangun, Kiem. Aku kesiangan. Ini hari libur. Tak apa kesiangan. Melirik Malvin dan melewatinya menuju meja makan. Ayo makan. Ucapnya begitu meletakkan pastanya di meja. Makan apa? Berdiri di belakang Embun. Embun membalikkan tubuhnya. Dan bersedekap. Pasta menunjuk dengan kepalanya. Aku mau memakanmu saja. Dengan senyum lebar memeluk Embun menautkan bibirnya. Astaga, kenapa sarapan kami adegan dewasa seperti ini? Pekik Katy kesal. Embun segera meloloskan diri dari Malvin. Menatap malu pada kedua bocah yang menarik kursi makannya dan duduk. Kenapa kau selalu mengganggu kesenangan Daddy Chat? Protes Malvin menatap Katy dengan mata menyipit. Anak macam apa kamu ini? Daddy macam apa yang terus meracuni pandangan anaknya dengan adegan dewasa seperti itu? Dengus Katy sengit, bahkan tanpa malu menyalahkanku. Sudahlah, maafkan kami Chat. Kai. Embun menengahi dan duduk mengambilkan mereka sarapan. Kenapa kau minta maaf padanya? Otaknya sudah tercemar. Astaga Daddy. Daddy-lah yang mencemari otakku. Dengus Katy lagi tak terima. Sudah. Ayo kita sarapan makanan. Bukan sarapan debat. Kiem. Seusai sarapan Embun bersiap hendak berangkat ke restonya. Namun di tangga dia dicegat oleh Malvin. Mau kemana? Hari ini di rumah saja. Menarik tangan Embun menuruni tangga. Dan berbelok ke halaman samping. Kenapa? Ini weekend. Pasti sedang ramai sekarang. Setidaknya aku harus membantu Tika. Enggak. Kemarin kamu habis mengalami hal buruk di sana.
Dan hari ini kamu hanya boleh di rumah. Mal, memaksa berhenti. Malvin berbalik memegang kedua lengan embun menatapnya intens. Aku tak mau hal buruk terjadi lagi padamu. Kali ini saja, ambil liburmu. Kiem. Embun menghembuskan nafasnya. Berbalik menatap Malvin. Lalu tersenyum. Ia mengerti kekhawatiran Malvin. Hingga ingin menjaganya tetap di sisi. Baiklah. Sekarang apa? Quality time. Anak-anak sudah menunggu di kolam. Kembali berjalan. Kolam. Bingung. Mau apa di kolam? Jangan bilang sepagi ini mau berenang. Malvin terkekeh. Enggak berenang. Tapi mancing. Begitu sampai di kolam samping yang banyak ikannya. Di sana Kayla, Katie dan juga Joe sedang bersiap memancing. Aku tak tahu ada kolam ikan di sini. Itu karena kamu kurang perhatian. Embun tergelak. Aku selalu memperhatikanmu, Mal. Tapi kamu tidak memperhatikan rumah di mana kamu tinggal. Buktinya kamu tidak tahu ada kolam ini. Itu karena tempat ini terlalu luas. Kai tahu. Itu karena dia suka menjelajah. Malvin menatap embun dengan mata menyipit seolah memprotes karena dari tadi terus membantah. Aku belajar darimu dan Katie. Embun terkekeh. Seolah tahu arti tatapan Malvin. Hingga waktu menunjukkan pukul 10 lagi. Mereka asyik bercanda dan memancing. Mereka juga membuat pembakaran hasil pancingan. Malvin menoleh ke kiri dan ke kanan. Embun dan Katie sibuk dengan ikan dan bumbunya. Sementara Joe mengotak-atik jorannya. Malvin yang sedang membuat api itu mengambil ponselnya yang bergetar. Panggilan dari nomor bodyguard Kayla. Malvin tersenyum kecut. Dia kehilangan Kai. Malvin berjalan agak menyepi. Menerima panggilannya. Katakan. Nona Kai bertemu dengan ayahnya di taman dekat CRD Corp, Tuan. Malvin menatap embun dari jauh. Lalu tersenyum getir.